Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak destinasi wisata yang bisa kita kunjungi di daerah Karawang, Jawa Barat ini, sobat. Seperti situs dan juga beberapa makam bersejarah. Salah satunya adalah destinasi wisata religi Makam Syekh Kuro yang lokasinya ada di Kampung Pulau Bata, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Tiket masuk per orang Rp6.000, parkir motor 3.000, dan mobil bus saya lupa nanya sobat karena saya pakai motor. Area parkir di lokasi ini cukup luas ya, jadi bisa menampung bus rombongan. Di sekelilingnya banyak warung-warung jajanan dan warung makan. Juga ada sumur awisan. Sumur ini dibuat oleh Syekh Kuro, ceritanya seperti itu yang saya dapatkan. Ada 3 pintu masuk untuk masuk ke lokasi makam Syekh Kuro ini. Ada pintu masuk utama dan pintu masuk kanan kiri yang nembusnya ke sekeliling area makam Syekh Kuro. Di hari Sabtu ini cukup banyak para peziarah yang datang, sobat. Rata-rata mereka rombongan ya, tidak sendiri-sendiri. Lokasi makam Syekh Kuro berada di dalam bangunan. Jadi kalau dari pintu masuk itu langsung tembus ke makam Syekh Kuro tersebut. Karena berada di dalam bangunan, kita harus melepas sepatu dan sendal. Bisa kita titipkan di tempat penitipan sebelah kanan sebelum pintu masuk makam. Kita akan melihat nasab Syekh Qurratul Ain, di mana ternyata Syekh Qurratul Ain ini juga masih ada silsilah atau nasab dari keturunan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sobat. Beginilah kondisi di dalam bangunan makam Syekh Kuro. Untuk mengetahui sejarah dan riwayat bagaimana Syekh Kuro bisa sampai ke Karawang ini, saya coba akan ngobrol-ngobrol dan bertanya kepada juru kunci yang ada di sini, sobat ya. Ya, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sama Bapak siapa? Bapak Abu Salam. Bapak Abu Salam. Ya. Bapak di sini sebagai Insya Allah juru kunci. juru kunci ya. Jadi juru kunci di sini, sobat. Bapak Abu Salam ya. Pak mau tanya sedikit aja Pak, secara sejarah singkatnya Syekh Kuro ini Pak, bisa diceritain? Ini sejarah singkat aja ya. Iya, singkat. Dari awal mula eksekusi agama Islam di Jawa ini khususnya Karawang ya. Syekh Kuro itu gelar yang diberikan oleh masyarakat atau santri-santri ya. Beliau punya nama Syekh Hasanuddin. Yusuf Sidik. Beliau asli dari tanah Mesir. Masih ada keturunan cucu Nabi Kanjeng Rasulullah. Yang ke-18 nasab dari Kanjeng Rasulullah yang ke-18 ya. Sebelum beliau syiar agama Islam di Jawa Barat, beliau sebelumnya dari Malaka ya. Malaka yang sekarang disebut Kamboja ya. Sampah yang sekarang disebut Kamboja, terus ke Malaka yang sekarang Malaysia. Terus ke Markasinya yang sekarang Singapura. Kemudian ke sini. Itu tahun berapa? Sekitar abad ya udah masih sekitar abad ke-13-14. Begitupun tidak langsung ke Karawang ini, langsung beliau di pertama syiar agama Islam
di Cirebon Girang. Cirebon. Ya, waktu itu Jawa Barat ini masih dikuasai, maksudnya masih kerajaan, yaitu kerajaan Pajajaran, dan rajanya pun waktu itu Prabu Anggalarang, satu-satunya anak Pangeran Pamanarasa yang dinikahkan sama Subanglarang, ya santrinya Kanjeng Syekh Hasanuddin. Beliau siar agama Islam di Cirebon Girang. Di situ disambut sama Ki Gedeng Tapa atau Ki Jumajan Jati. Di Jumajan Jati yaitu sepunya Nyai Subanglarang. Jadi diterima dengan baik ya. Insya Allah diterima dengan baik ya. Di Cirebon Girang dengan dengan cara siarnya beliau mudah dimengerti, dengan sikap beliau yang banyak menarik simpati masyarakat waktu itu, ya, sehingga banyaklah di Cirebon yang menganut agama Islam, yang ikut ajaran beliau. Cuma waktu itu Jawa Barat konon katanya masih menganut agama Buddha atau Hindu ya, waktu itu kebanyakan masih agama Hindu dan Buddha. Dan kalau kita bicara soal Jawa Barat menganut agama Hindu, ternyata nggak ada yang namanya peninggalan sejarah agama Hindu sampai sekarang. Adapun yang seperti candi itu abad keberapa, yang candi jiwa yang ada di daerah Pakis. Kalau di Jawa Barat menganut agama Hindu kan nggak ada peninggalan. Tidak ada peninggalannya. Peninggalan sejarah agama Hindu Tidak ada. Kalau Jawa Tengah, Jawa Timur ada peninggalan sejarahnya seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur. Waktu itu kalau menurut sejarah Jawa Barat ini masih menganut agama Hindu. Ya. Ketika beliau siar agama Islam di Cirebon, terdengar suaranya, maksudnya siarnya sama kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Anggalarang, ya, Prabu Anggalarang, sehingga dibubarkanlah sesiarnya oleh Prabu Anggalarang waktu itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Ki Jumajan Jati waktu itu mengizinkan putrinya yaitu Subanglarang untuk ikut menuntut ilmu bersama beliau, kembali lagi ke Campa waktu itu. Berarti jadi santrinya ya? Jadi santrinya sekaligus putra angkatnya. Putra angkatnya beliau. Nah, 2 atau 3 tahun kemudian setelah kembali ke Campa, beliau kembali lagi di sini tapi nggak ke Cirebon. Tapi ke Karawang. Dulu akses jalan yang ke Karawang itu melalui kapal yang sekarang Kali Citarum itu dulu menurut sejarah Karawang kuno itu hilir mudiknya kapal atau tempat perniagaan lah, lewat jalur akses jalur perniagaan. Dari situ disebutnya beliau sanggar di Pura Dalam, kalau dulu Pura Dalam ya, tapi yang sekarang disebut Tanjung Pura. Di situ disambut oleh Ki Gedeng Karawang ya, Ki Gedeng Karawang, sehingga diizinkan untuk siar agama Islam dan mendirikan musola. Yang sekarang bisa jadi Masjid Agung Karawang. Nah, tidak lama kemudian tercium juga kegiatan siar agama Islam di Karawang ini. Nah, sehingga Raja Pajajaran mengutus putra mahkotanya, yaitu waktu itu Pangeran Pamanarasa, sehingga dipimpin oleh Pangeran Pamanarasa. Tujuan untuk membubarkan kegiatan siar agama Islam di Kabupaten Karawang ini. Cuma waktu mau membubarkan kegiatan siar agama Islam, beliau melihat seorang gadis, menurut cerita gadis itu yaitu Subanglarang. Waktu
waktu zamannya lihat bahwa di Subang Larang itu di samping suaranya yang merdu ya kecantikannya pun Mempesona ya. pesona lah ya, sehingga yang menarik perhatian dan ingin memperistrinya atau meminang di Subang Larang, sehingga memohon kepada Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuratul lain untuk meminangnya. Nah, yang maunya, yang tadinya tujuan mengubahkan, cuma ya malah sebaliknya ingin meminang putra angkatnya beliau yaitu Subang Larang. Nah, sehingga diizinkanlah untuk memperistri Subang Larang, cuma satu syarat, yaitu pertama mas kawinnya lintang getik jejer 100, kalau itu bahasa dulu, kalau sekarang mungkin disebutnya bukan mungkin ya, sekarang disebutnya tasbih. Kedua, bahwa Subang Larang itu tidak mau dijadikan istri selin. Subang Larang pengen diangkat permaisuri ya. Gitu. Jadi begitu persyaratannya disetujui, sehingga mempertanyakan tentang ada lintang jejer 100 itu ada di mana. Ternyata diceritakan di situ ada di Mekah, sehingga berangkatlah dengan Allahu alam dengan kesaktian beliau, sehingga berangkatlah ke Mekah. Di sana beliau disambut oleh sepuhnya Kanjeng Syekh Kuratul yaitu Syekh Maulana Subsidi. Sehingga diajarkanlah dengan satu syarat untuk mendapatkan tasbih atau lintang ketik JZ 100, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga dengan secara tidak langsung beliau menganut agama Islam. Yang konon katanya beliau itu cerita kesininya ya, yang berkembang bahwa beliau itu dikejar-kejar oleh putranya yaitu Raden Kian Santang, lari ke hutan Sancang mau diislamkan gitu. Padahal kalau menurut hemat saya beliau itu sudah Islam, cuma ingin disempurnakan secara keislamannya. Nah, waktu Prabu Kian Santang sudah dewasa dan beliau menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah, sehingga beliau punya oleh-oleh dan punya ilmu cara bersunat gitu ya. Atau bahasa dulu bengkong, atau kalau zaman sekarang tersunat. Cuma emang waktu itu dengan kesempurnaan ilmu beliau, cara tatanan atau cara sunatnya belum sempurna, sehingga banyaklah yang meninggal gitu, yang disunat sama beliau. Praktek berarti ya, Mas ya. Kalau zaman sekarang mau praktek, sehingga kembali lagi ke sana ya, disebutkan tata caranya secara prakteknya, sehingga banyaklah yang disunat. Ya termasuk sepuhnya itu yang Prabu Siliwangi disempurnakan secara keislamannya oleh Prabu Kian Santang, sehingga ya yang namanya orang tua mau disunat sama anak kayak gimana sih? Kalau bahasanya risih atau semacam apa gitu, daripada menimbulkan huru hara itu ini, akhirnya dia mengalah untuk meninggalkan alam keramaian gitu. Ya kembali lagi ke dalam cerita tadi, Kanjeng Syekh Kuratul ya, beliau diistrikan dalam arti kata dinikahkan dengan secara Islam. Waktu atau Pangeran Pamanarasa itu dinikahkan sama Subang Larang itu dengan secara Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau secara logika, kalau yang Prabu Siliwangi masih menganut agama Hindu ya, kalau menurut saya kurang etis seorang putra alim ulama dinikahkan sama orang yang non muslim ya, kurang etis lah kalau menurut saya. Nah, logikanya seperti itu. Logikanya kalau menurut saya yang Prabu Siliwangi itu menurut agama Islam. Cuma emang waktu zamannya waktu itu orang masih cenderung ke animisme atau percaya kepada Allah. Dan kalau menurut saya agama yang dianut orang Jawa Barat waktu itu
bukan, kalau menurut saya bukan Hindu atau Buddha. Bahkan sekarang yang masih dianut sama orang-orang Jawa Barat, terutama suku-suku Baduy yang disebut Sunda Wiwitan. Agamanya ya kita menyebut sama Gusti Allah, ya cuma ya sama Maha Kuasa, ya Sang Maha Agung ya. Cuma emang apa ya, kalau kita ke kampung Rasulullah nantinya, kalau agama Sunda Wiwitan kan yang diitukan Nabi Adam, cara ibadahnya pun memang beda bahasa. Kalau kita kan sembahyang atau sholat, kalau Sunda Wiwitan sebutnya apa ya, menghening atau sebagian saya pernah mendengar menghening atau ya bahasanya apa ya, meditasi lah ya. Nah, adapun beliau sampai di sini disebutnya ujlah, yaitu mensucikan diri atau lebih mendekatkan diri, bukan mensucikan, lebih mendekatkan diri ke dat lillahi ta'ala, itu dat lillahi robbi, atau dat yang Maha Kuasa, untuk lebih mendekatkan diri. Jadi sehingga tidak lama kenapa beliau ujlah, karena kalau ibarat tugas sudah beres yang di sana ada Syekh Ahmad yang urus pesantren yang di Masjid Agung Karawang, termasuk Syekh Ahmad, Syekh Abdul Rahman, kemudian disusul oleh Syekh Abdillah Dargom yang beliau sudah siar agama Islam di daerah Cirebon, Kuningan, Majalengka. Kemudian beliau menyusul di sini dan makamnya beliau di belakang yang disebut Syekh. Itu santrinya Kuro juga ya, Syekh Kuro ya. Kalau versi saya yang namanya Syekh Abdillah Dargom itu putranya. Ada juga versi yang mengatakan bahwa Syekh Abdillah Dargom itu santrinya. Banyak versi karena sejarah di sini tidak tersurat, tidak dengan cerita-cerita kerajaan, tidak cerita-cerita tentang pahlawan, tanggal, bulan, tahun, itu kan jelas. Mungkin segitu aja ya penjelasan tentang risalah singkat lah, sehingga ketika di sini diketemukan bahwa ada makam seorang alim ulama yang arif dan bijaksana, ya sampai sekarang misalnya kadang datangin pada cara di sini. Intinya kita jarak ke makam beliau itu ucap syukur alhamdulillah. Karena apa? Karena karena berkat wasilahnya adanya beliau siar agama Islam di Jawa Barat, khususnya di Karawang, kita menganut agama yang dimuliakan. Allahu alam, kalau tidak ada beliau yang siar agama Islam di Karawang ini, mungkin kita menganut agama apa? Intinya seperti itu aja. Ini kalau menurut saya, intinya jarak ke makam Tanjung Syekh lain, bahasanya syukur aja gitu. Ya, ada informasi sejarah bahwa Syekh Kuro ini pensiar agama Islam pertama di Jawa Barat, betul? Betul. Dia adalah siar penyebar agama Islam di Jawa Barat pertama. Iya, betul. Pak, nah ini untuk makom ini mulai dikunjungi itu informasinya tahun berapa? Sekitar tahun 1800-an lebih lah ya. 1800, berarti 165 tahun yang lalu, sekitar 180-an lebih lah. 1800-an. Hampir 2 abad ya. Hampir 2 abad. Iya. Kemudian ini peziarah itu sudah dari mana-mana sudah tahu ya Pak. Kalau menurut saya bukan hanya di sekitar Jawa Barat, di luar kabupaten ya, provinsi, negara pun banyak ya, seperti Brunei, Malaysia, Papua, banyak. Iya. Nah, ada satu tradisi Pak, Sabtuan, bisa diceritakan Pak, maksud Sabtuan itu apa? Sabtuan itu disebutnya rutinan ya.
rutinan kami di sini, rutinan saban-saban malam Sabtu mengadakan istighosa atau tawasulan atau doa bersama, mohon kepada Allah melalui wasilah sebabiyah kita tawasul di makom beliau. Ya, kenapa bisa malam Sabtu ya, sakralnya gitu di Pulau Bata ini. Kalau di daerah-daerah yang lain kan kebanyakan malam Jumat, terutama Jumat Kliwon. Di sini di samping malam Sabtu ya, malam Sabtu Kliwon terutama yang paling sakral di sini. Kita ngambil di sini diketemukannya makam beliau di hari Sabtu Kliwon, di hari akhir Sabtu akhir di bulan Sa'ban atau Sabtu akhir di bulan Tawah. Kemudian ditetapkanlah jadi tradisi tawasulan. Di samping itu pengurus dan juru kunci di sini bukan berarti serta merta karena diketemukannya hari Sabtu terus ngadain tawasulan malam Sabtu, enggak juga seperti itu. Jadi Di hasil meditasi, istilahnya di hasil meditasi orang tua dulu. Oh gitu. Kebetulan ya maksudnya, oh ini bagusnya di malam Sabtu. Iya. Tawasulan sakralnya ya, rutinan saban malam Sabtu. Adapun jamaah sifatnya pribadi, baik itu hari Sabtu, hari Minggu, banyak seperti hari ini ya, hari Rebo ya. Iya. Hari Rebo Pon lah, kalau hitungan manis pahing atau hitungan Jawa. Alhamdulillah kan emang harinya emang libur juga ya. Iya. Alhamdulillah jamaah juga cukup banyak. Berarti hari libur itu lebih banyak dibanding hari-hari biasa ya Pak? Ya, dibandingkan hari-hari biasa cenderung ya dipadati oleh jemaah antara hari-hari libur gitu. Berarti makom ini tempat ziarah ini 24 jam Pak ya? 24 jam. Terbuka Iya. untuk siapa saja Siapa Pak ya, datang saja, ya, Pak ya? pribadi atau rombongan atau jamaah rombongan. Nah, khusus Sabtuan itu Pak mulai jam berapa sampai berakhir jam berapa Pak? Kalau di Sebentong itu mulai dari jam 10 sampai jam 12. 12 malam. Jam 12 malam. Kemudian disambung di sini di makom Saifulatul lain dari mulai jam 12 sampai jam setengah 2 atau jam 2. Dari jam 12 malam sampai jam setengah 2 atau jam 2 malam. Adapun tamu kalau malam Sabtu Kliwon itu didominasi sama orang Indramayu, Subang, Bekasi, Tangerang, Bogor, Sukabumi, Bandung, khususnya Jawa Barat ya kebanyakan. Iya. Kalau malam Sabtu Kliwon. Iya. Ya baik, itu aja sih Pak. Terima kasih, ternyata informasinya cukup lengkap dan detail sobat. Ya Bapak ternyata memahami ya sejarah silsilah. Insya Allah ya Pak ya. Adapun istilahnya versi di sini dan itu pengetahuan saya aja. Ya, ya udah gitu aja sobat. Nah, semoga bermanfaat dan menjadi tambahan pengetahuan kita tentang syiar Islam khususnya di Karawang dan Jawa Barat ini sobat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak.